bagian salah satu ciri-ciri dari endapan piroklastik kita punya adanya gunung api vulkano ya. Ini ada satu erupsi yang bisa dia menembus dinding menyebabkan adanya runtuhnya kubah lava atau dinding gunung api ya, yang di situ nanti akan menghasilkan aliran yang sering kita sebut sebagai wedus gembel atau nuardang atau kita sering sebut sebagai glowing avalanche. Avalanche ya. Jadi sepertinya software saya perlu dibersihkan teman-teman ya. Kayaknya udah terlalu penuh. Nanti perlu saya clearing. Nah, glowing avalanche atau apa namanya? Bentar. Oke, ini ya. Eh, yang bukan karakteristik ini adalah tersusun hanya oleh aliran lava. Karena nggak mungkin aliran lava itu hanya akan membentuk bentukan yang kerucut strato gitu ya, berbentuk kerucut. Karena kalau hanya aliran lava, berarti dia akan menghasilkan gunung api tipe ini ya, tipe perisai. Nah, kita lanjut. Eh, ini udah ya untuk yang geologi. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang masih perlu didiskusikan teman-teman untuk materi geologi? Juga belum yakin nomor 30 dan 39. Oke, kita cek dulu ya yang paling dekat dengan kita. Ini ada nomor 39 dulu. Hmm, hmm, hmm. Survei geofisika. Nah, dalam penelitian potensi panas bumi untuk menggambarkan bentuk struktur geologi bawah permukaan. Nah, berdasarkan variasi medan gravitasi bumi akibat perbedaan ini ya, perbedaan densitas batuannya. Ini tentu ada survei gravitasi ya. Nah, survei gravitasi itu istilah lainnya kita gunakan adalah eh, survei metode gaya berat. Karena kita apa namanya memetakan ya medan medan gravitasi dari lokasi penelitian yang mana ini nanti menggunakan ini teman-teman gaya berat berat apa berat jenisnya densitinya itu kita ukur dengan menggunakan ini dengan menggunakan apa yang kita sebut sebagai gravity method. Ini jawabannya yang B ya, 39 yang B. Untuk yang 31, dalam istilah eksplorasi panas bumi, batuan yang dapat menyimpan. Loh, udah ya tadi ya, 31 ya. 30 ya. Batuan yang paling mungkin berperan sebagai penutup pada sistem panas bumi ya. Ini yang paling ini ya yang dia mempunyai permeabilitas dan porositas yang utamanya porositas permeabilitas ya, kemampuan meloloskan air paling kecil. Tentu adalah batuan yang kita sebut sebagai batu lempung ya, yang analog dengan yang kalau di sistem apa namanya sistem air tanah itu kita sebut sebagai aquiclut, aquiclut atau aquifer. Jadi jawabannya yang D, batu lempung ya.
Batu gamping ini bisa, hanya saja dia harus mempunyai porositas dan permeabilitas yang rendah. Ini biasanya pada gamping yang kita sebut sebagai batu gamping kristalin. Nah, batu gamping itu kalau dia diagenesisnya, uniknya batu gamping ini. Batu gamping itu bisa mengalami diagenesis ya. Dia bisa mengalami pelarutan, di situ bisa menambah porositas dan permeabilitasnya. Di satu sisi bisa mengalami proses apa namanya rekristalisasi, yang mana dia akan mengurangi porositas maupun permeabilitas. Pokoknya dalam sistem migas ya, ini batu gamping ini adalah sebuah fenomena kajian yang sangat menarik untuk dikaji karena dia bisa berperan sebagai baik sebagai reservoir atau sebagai seal rock. Tergantung bagaimana proses diagenesis itu terjadi pada batu atas. Ya. Jadi 30 banyak. Oke ya, ada lagi yang masih belum kejawab atau masih belum yakin? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya ke soal meteorologi. Jadi apa namanya? Ini kita ada wacana ya, wacana kemudian ada soal. Untuk menjawab soal ini teman-teman ya, ini saran saya, ini ada trik ya. Ada soal wacana semacam ini. Eh, trik biasanya saya lakukan adalah membaca soalnya dulu. Soalnya baca kemudian di garis bawahi pertanyaannya apa, baru nanti akan nge-refer ke wacana. Bahkan ada beberapa pertanyaan ini yang sebenarnya nggak perlu nge-refer ke wacana karena berupa pengetahuan umum saja. Wacana ini sifatnya adalah untuk membantu teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Sebenarnya adalah sebagai clue-clue saja. Jadi bedanya dengan eh, apa namanya dengan ujian mata kuliah ya. Kalau mata kuliah ini kan di perguruan tinggi kita dites pengetahuan kita tentang wacana tersebut. Tapi kalau di OSN ini kita juga dites, tapi eh, standarnya tidak setinggi kalau dengan kuliah ya. Nah, bedanya adalah biasanya kalau untuk wacana ini justru kita malah diberikan wacana pemahaman lebih ya untuk memahami satu fenomena. Jadi memang kita akan dites ini dari bacaan ini istilahnya apa. Tapi kan beberapa pertanyaan itu tidak secara langsung ada jawabannya di sana. Kita harus apa namanya reorganize atau apa istilahnya mengorganisir ulang ya konstruksi pemikiran di dalam wacana ini supaya nanti bisa menjadi pembantu kita menjawab soal-soal yang ada di pilihan ganda ini. Sebagai contoh kita oke ada pertanyaan dulu ya mau mastiin aja waktu itu sempat kelewat bener gak sih pembentukan kaldera dari erupsi gunung api eksplosif. Oke, magma naik ke atas dapur magma kosong dan tekanan menurun. Api kecil baru. Hmm, ini sedikit ya. Ada ini ada pertanyaan bagus ya dari Kaitlin ya. Jadi saya boleh share ke ini ya. Bisa boleh di-share ke umum biar teman-teman yang lain bisa membaca Kaitlin, membaca ke everyone ya, biar semuanya bisa mendapatkan pertanyaannya. Jadi dari erupsi gunung api eksplosif, magma naik ke atas, dapur magma kosong dan tekanan menurun, membentuk gunung kecil, api kecil baru. Nah ini ya. Jadi ini sebenarnya adalah lanjutan dari ini agak-agak agak sedikit advance dari pembahasan kemarin ya. Jadi apa? Caldera formation. Ini ya, ini yang kita kemarin beberapa waktu kemarin kita bahas, sering banget kita bahas tentang kaldera ya. Jadi kaldera ini kuncinya di sini. Adanya erupsi eksplosif ya. Ini erupsi eksplosif.
Erupsi eksplosif ini, erupsi eksplosif. Explosion ya. Dia menyebabkan dapur magma menjadi kosong. Dapur magma menjadi kosong. Nah, ketika dapur magma kosong, ini batuan dindingnya ini akan menjadi tidak ada supportnya nih, tidak ada yang mensupport batuan dinding ini, sehingga nanti dia akan collapse, batuan dindingnya collapse bawah. Jadi collapse wall rock ya. Nah, yang Kathleen tanyakan di situ adalah adanya gunung api kecil baru. Jadi tekanan menurun. Sebenarnya tekanannya bukan menurun. Jadi tekanannya bukan tekanannya menurun, tapi nggak ada yang menopang, nggak ada yang menopang ya, nggak ada yang menopang sehingga kalderanya atau dinding dinding gunung apinya ini runtuh ke bawah, runtuh ya. Nah, ketika runtuh ini nanti akan menekan magma yang ada di bawahnya ini, ya kan? Dia kan menambah tekanan nih. Ketika nambah tekanan, sebagian magmanya ini akan keluar melalui celah-celah yang ada di dalam materialnya ini, keluar menjadi semacam gunung kecil ya. Nah, ini nanti tampak biasanya kalau dia terendam air, tampak menjadi pulau-pulau di tengah kalderanya ini. Jadi adalah tahap akhir fase evolusi dari kaldera. Jadi lebih tepatnya adalah masanya ini akan menekan sisa magma di bawahnya. Sisa magmanya ini karena tekanan gasnya udah habis ya dikeluarkan, ya dia tinggal tersisa tekanan yang kecil-kecil aja. Karena ditekan dia akhirnya mencuat ke atas. Mencuat kemudian ngebentuk ya erupsi yang lebih kecil ya di bawahnya. Itu adalah evolusi lanjutnya. Gambarnya yang lebih bagus mana nih ya, saya coba carikan. Nah, ini ya, ini jadi dia runtuh ke bawah, blek. Kemudian sisa magma yang ada di bawah ini dia ditekan oleh tubuh massa batuan yang runtuh tadi, jadi dia akan mencuat ke atas. Kebayang Kathleen? Nah, ini yang kita sebut Wizard Island atau pulau atau anak gunung api. Oke ya, jadi ini lebih tepatnya karena massa. Dan ingat, di dalam sistem ini ya, sistem magma, ini kan kaldera ini kan magmanya dapur magmanya gede banget. Radiusnya, diameternya bisa mencapai ratusan kilometer. Nah, di situ di bagian bawah kita akan memiliki komposisi yang berbeda dengan di bagian atas. Jadi dalam sistem dapur magma yang besar itu ya akan terjadi perbedaan komposisi magma. Yang bawah ini adalah yang basah, yang atas ini yang asam. Kenapa demikian? Ya karena density-nya berbeda, magma asam dan magma yang basah. Magma yang basah nanti akan ada di bawah, magma asam lebih asam ada di atas. Nah, ketika erupsi eksplosif itu yang keluarkan magma asam nih. Sisanya adalah tinggal magma basahnya. Yang mana ketika dia ditekan, dia akan lebih mudah nembus batuan ini ya, karena dia mempunyai viskositas yang rendah. Itu ya. Jadi ini ada Wizard Island. Good. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke soal nomor 1 ya. Menurut keseimbangan neraca energi, ada wilayah permukaan bumi yang selalu mengalami surplus dan sebaliknya ada yang selalu mengalami defisit. Ini soal yang kemarin kita bahas ya. Gambarnya yang ini. Jadi ada yang selalu mengalami surplus dan mengalami defisit. Nah, sekarang mulai dari tentang berapakah ke arah kutub yang selalu mengalami defisit energi. Nah, di sini kalau kita perhatikan, dengan terjadi keseimbangan di sekitar 38 ya. Nah, berarti di atas 38 ini mengalami defisit. Berarti ini nilai jawabannya adalah yang C ya.
sekitar 40 lintang utara dan selatan. Karena di 38 ini cepat sedikit di bawahnya ini mengalami balance. Jadi seimbang antara radiasi matahari dengan emisi radiasi bumi. Jadi jawabannya yang C. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, ITCZ atau Intertropical Convergence Zone merupakan titik-titik-titik. Oh, sering juga kita sebut ITCZ ini kita sering sebut DKAT, daerah konvergensi antar tropik. Bisa. Oke, kita ke sini dulu ya. ITCZ atau ITCZ ya, atau DKAT, Intertropical Convergence Zone. Nah, ini ya, ini adalah lokasi ya di sekitar ekuator atau di sekitar daerah tropik ya. Nah, dia merupakan pertemuan antara dua sel ya, dua sel Hadley. Nah, yang mana di sini terjadi apa yang kita sebut sebagai konveksi yang sangat aktif di sini. Nah, ITCZ ini karena dia gerakan udaranya convergence ya, saling bertemu. Nah, ini ya. Dan nanti akan membentuk sistem perawanan yang sangat-sangat intensif di sekitar ekuator. Itu mengapa di ekuator ini kita mempunyai curah hujan yang tinggi atau di wilayah tropik kita punya curah hujan yang tinggi. Kenapa ya? Karena ini apa namanya? Dia memiliki sistem ini ya, sistem udara yang saling ketemu, kemudian menghasilkan awan-awan konvektif yang intens ya. Di ini akan tampak seperti ini ya. Yang mana di sini akan terjadi hujan, kemudian juga apa namanya badai, bukan badai ya, lebih tepatnya angin yang cukup kuat ya ketika hujan, karena dia bersifat konvektif. Nah, ITCZ ini dia lokasinya tidak fix di satu tempat, tapi dia bergeser seiring dengan pergerakan semu tahunan matahari. Dia bergeser lokasinya. Ini di bulan Juli ya, ketika matahari di belahan bumi utara. Ini ada di bulan Januari, ketika matahari di belahan bumi selatan. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Sabuk awan ya. Daerah tropik yang selalu bergerak mengikuti pergerakan matahari. Ini adalah yang paling tepat. Ini jawabannya adalah yang B ya. Nah, kalau sabuk awan di atas ekuator ini bisa terbentuk, bisa sama ya, akibat pertemuan massa udara panas dari utara dan dingin di selatan. Enggak, semuanya panas ya. Semuanya panas. Kemudian sabuk awan di atas ekuator berasosiasi dengan pusat tekanan rendah harusnya ya. Jadi yang paling betul ini adalah yang B. Dia sabuk awan ya di atas wilayah tropik yang merupakan pusat tekanan rendah dan dia bergerak mengikuti pergerakan semu tahunan matahari. Oke ya, kita akan nomor 3. Lapisan atmosfer yang sifat-sifat fisik dan dinamisnya masih dipengaruhi oleh kondisi topografi. Ini yang kita sebut sebagai boundary layer ya. Boundary layer ini adalah lapisan terbawah di bawah troposfer ya, atau atmosfer, yang mana di sini sangat dikontrol oleh adanya topografi. Jadi dikontrol oleh apa yang kita sebut sebagai gaya gesek akibat kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan ini nanti menghasilkan gaya gesek ya, yang mana di situ nanti akan menyebabkan kecepatan angin akan bervariasi karena ini ya bergesekan dengan permukaan. Semakin kasar, maka kecepatan anginnya akan berkurang. Nah, di atas lapisan batas atau boundary layer ini yang kita sebut sebagai lapisan atmosfer bebas.
atau free atmospheric layer. Jadi ya, ini jawabannya nomor 3 adalah yang B ya, lapisan batas atau boundary layer. Nomor 4, nah ini materi baru ya. Terdapat dua jenis front oklusi ya, yakni oklusi panas dan oklusi dingin. Ya, kemarin kita sudah bahas sedikit. Ini tentang front hangat ya. Front panas ini adalah udara yang hangat lebih kuat ya, mendorong udara yang lebih dingin di depannya. Dia dicirikan oleh bidang front yang sangat landai ya, antara 0,5 sampai 1 derajat. Kemudian di sini simbolnya seperti ini ya untuk front hangat. Setengah lingkaran diwarnai merah ya. Nah, sementara kalau front dingin, simbolnya seperti ini. Jadi yang dingin lebih kuat mendorong yang panas ya, sehingga terbentuk bidang yang lebih curam. Nah, ini biasanya dicirikan oleh segitiga, atau ini ya bentuknya seperti gerigi ya. Kenapa dibentuk seperti ini? Karena dingin itu rasanya menggigit teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah megang es dalam waktu yang lama ya, kan tangan kayak ditusuk-tusuk jarum ya rasanya ya. Makanya ini disimbolkan runcing-runcing, karena dingin itu menggigit. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar istilah wah dinginnya sampai menggigit tulang ya, dingin menggigit tulang ya. Karena ini digambarkan seperti gigi anjing bentuknya. Runcing-runcing kemudian seperti ini. Lalu ada lagi yang stasioner ya, yang mana yang dingin dan yang kuat ini nggak ada yang lebih dominan untuk mendorong satu dengan yang lain, sehingga gerakan udaranya hanya berpapasan saja ya, dan batas pertemuannya ini tidak bergerak. Nah ini namanya front stasioner. Yang bentuknya runcing dan membulat dan arahnya berlawanan ya. Arah runcing dan bulatnya saling. Kemudian ada lagi front oklusi hangat. Front oklusi hangat ini adalah ini ya front yang dia front oklusi ya, front oklusi dulu. Front oklusi ini adalah dua front ya. Jadi front dingin yang ada di belakang, dia akan bertemu dengan front hangat di depannya. Front oklusi ya, occluded front. Ini adalah di sini ada front dingin yang bidangnya curam ya, ketemu front hangat di depannya yang bidangnya relatif landai. Nah, nanti simbolnya seperti ini, runcing, bulat ya, namun dia ke satu arah, artinya dia masih akan bisa bergerak ke sana. Ini ya, arah bulatan atau runcingnya ini adalah arah gerak dari frontnya, teman-teman. Ini kan arahnya berlawanan sehingga dia nggak ada gerakan kemana-mana ya. Ini kan gerakannya seperti ini. Dan ini juga sama ya. Artinya arah bulatan atau runcingnya ini adalah menunjukkan arah gerak frontnya. Nah, di sini kalau yang oklusi, ini bulat runcingnya ini membentuk ke arah yang sama ya. Artinya dia bergerak ada pergerakan di sini. Dan ini semuanya dingin dan hangat ini semuanya mesti yang dingin ada di belakang. Jadi ketika ada front dingin di belakang, numbuk front hangat di depannya, nanti terjadi apa yang kita sebut sebagai front oklusi. Yang mana front oklusi ini nanti kita bagi jadi dua. Ada oklusi hangat dan ada oklusi dingin. Bedanya apa? Front oklusi hangat dan dingin. Kalau front oklusi hangat, ini ya, ini ada masa udara, di sini kan masa udara hangat ya. Di sini masa udara dingin di depan yang sini, dan ini masa udara dingin di belakangnya nih. Nah, kalau oklusi hangat, masa udara dingin di belakang masa udara hangat ini lebih hangat dibandingkan masa udara dingin di depan front panasnya ini. Jadi kalau kita lihat gradien temperaturnya, ini ya, kita sebut sebagai oklusi hangat atau warm occlusion. Nah, warm occlusion ini ya, ini ada yang hangat ya, ini hangat, ini ada dua yang dingin.
Ini dinginnya yang belakang sini. Ini lebih hangat dibandingkan dengan yang di sini. Makanya ada cool, ada cold. Jadi yang cool ini lebih hangat ya daripada yang cold. T-nya lebih hangat. Ya, kayak nanti dia akan bergerak naik menaiki bidang front hangat. Berbeda dengan front oklusi dingin. Kalau front oklusi dingin, ini nanti belakangnya ini yang di belakang ini jauh lebih dingin dibandingkan yang depannya ini. Nah, T yang di belakang ini lebih dingin. Oh, yang tadi yang oklusi hangat ya, ini yang di depannya yang lebih dingin, ini yang di belakangnya yang lebih dingin. Sehingga nanti front hangat yang di depannya dipaksa naik ke sini. Jadi ya di sini nanti bentuknya akan begini, di ke sini ya. Karena ini diangkat. Beda dengan yang sebelumnya, diangkat yang belakangnya ini. Ya, bentuk bidang frontnya, kalau yang di sini bentuknya seperti ini. Ini front oklusi dingin atau cold occlusion. Nah, sekarang kita ke nomor 4 ini ya. Oklusi yang bukan termasuk karakter dari front oklusi dingin adalah hujan lebat akibat udara panas dan lembab terangkat secara cepat oleh oklusi. Ini termasuk ya. Kemudian udara dingin menabrak udara yang kurang dingin atau cool, betul. Karena yang lebih dingin di belakang ya. Kemudian awan yang terbentuk adalah stratus, tidak ya. Nah, stratus justru yang terbentuk ini adalah awan-awan cumulus ya, cumulonimbus terutama ya. Kemudian udara dingin diangkat secara paksa ke atas permukaan front panas. Wah, kok ada dua jawabannya di sini ya. Untuk Eropa, oklusi dingin banyak terjadi di Inggris, betul ya. Makanya di Inggris itu cuacanya sangat ekstrim ya. Kalau peralihan musim bisa sangat dingin sekali. Awan terbentuk adalah awan stratus, harusnya adalah awan-awan cumulus ya. Oke, coba saja dulu ya. Udara dingin diangkat secara paksa ke atas permukaan front panas. Yang jelas kebalik ya, harusnya udara dingin di atas udara yang lebih dingin lagi, di atas front dingin ya. Oklusi dingin kan seperti ini ya, ini front dingin ya. Jadi udaranya ini akan dipaksa ke atas udara oklusi ini ya. Oh ya, ini bisa terjadi awan kumulus ya teman-teman ya, atau awan stratus karena eh, akhir dari fase pembentukan front oklusi ini dia adalah sistem front itu akan hilang. Namun biasanya dicirikan oleh front oklusi itu adanya badai ya. Jadi ini jawabannya ada dua teman-teman ya, yang C sama yang E. Ini yang 4 ini C ini betul ya, awan stratus. Bukan ya, melainkan adalah awan kumulus ya. Kemudian udara dingin diangkat secara paksa ke atas permukaan front dingin harusnya ya, bukan di front panasnya. Jadi ini jawabannya ada dua, yang C sama yang E teman-teman. Kemudian nomor 5 ya, awan akan terbentuk apabila terdapat proses pengangkatan udara. Beberapa tipe pengangkatan udara menyebabkan terjadinya awan. Eh, di antaranya pengangkatan frontal, pengangkatan orografis, konveksi. Nah, ini semuanya adalah betul ya, A, B, dan C betul. Pengangkatan front, pengangkatan di depan bidang front yang tadi kita bahas ya, itu bisa terjadi. Kemudian pengangkatan orografis, ini pengangkatan yang dipaksa naik oleh ini ya, topografi ya. Ini artinya pengangkatan oleh orografis. Orografi itu pegunungan ya. Kemudian konveksi juga sama. Konveksi yang kita kenal ya.
Jadi ini jawabannya yang A, B, dan C. Ini berarti yang E ya, opsinya ya. Nomor 5 jawabannya adalah E. Kemudian, nomor 6, parameter yang perlu diperhatikan saat menganalisis front pada peta sinoptik. Front itu kita bisa ketahui apabila satu, kita bisa menemukan adanya kontras temperatur yang sangat besar ya di wilayah yang tidak terpaut jauh jaraknya. Jadi ya saling berdekatan, titik-titik yang saling berdekatan, di situ terdapat perbedaan temperatur yang signifikan. Kemudian selain itu biasanya ini ditandai oleh perbedaan temperatur dan juga titik embun ya, perbedaan titik embun. Kelembapan ini bisa nggak ya kelembapan ya? Bentar. Kelembapan kita bisa ketahui adanya kelembapan dari nilai dew point ya. Ya ini berarti C ini bisa masuk. Berarti ini jawabannya adalah A, B, dan C. Karena dari data dew point kita sebenarnya bisa melihat kelembapan yang tinggi dan rendah. Jadi semakin besar nilai selisih antara dew point dengan temperatur ini, maka dia akan semakin lembab. Jadi temperatur, ada namanya temperatur, ada namanya dew point. Dew point ini artinya titik embun ya. Temperaturnya suhu. Jadi nanti katakan suhunya adalah 25 derajat. Titik embunnya adalah 21 derajat. Misalnya seperti ini ya. Maka nanti kita ada punya nilai selisih titik embun. Delta T. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai depresi titik embun. Ini nanti ini bisa kita gunakan, kita konversi ke dalam nilai kelembapan. Nilai kelembapan. Yang mana itu nanti kita bisa gunakan dalam apa yang kita sebut sebagai psychrometric table. Nah, ini ya, ini bisa kita masukkan ke sini. Atau bisa juga kita gunakan apa namanya? Ini ya, psychrometric chart. Nah, nanti dari sini kita bisa ketahui. Nanti cara makainya kita nggak akan ajarkan dulu, ini level nasional paling nggak baru kita sampaikan ya. Jadi intinya kita nanti akan mempunyai dew point temperatur, kemudian ada temperatur aktualnya, dry bulb temperatur. Nah, dari situ nanti kita bisa mendapatkan nilai kelembapannya. Sementara belum dulu ya teman-teman ya. Jadi ini jawabannya adalah A, B, dan C. Betul ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita ke nomor berikutnya, nomor 7 ya. Hal penting yang terkandung dalam keseimbangan hidrostatik. Keseimbangan hidrostatik. Bentar, ini saya masih perlu membaca dulu ya. Ini kita lompati dulu nomor 7 ya teman-teman ya. Nanti kita lihat dulu di ini apakah ada atau tidak nih di wacana. Keseimbangan hidrostatik ya. Rho kali G kali H. P. P hidrostatik.
Ini jawabannya adalah A dan B, tapi saya masih bingung cara menyampaikan teoritiknya bagaimana. Nanti coba ya saya cari cara ramu dulu biar teman-teman lebih mudah menangkapnya ya. Nomor 7 ini jawabannya adalah yang D ya. Jadi A dan B ini betul. Cuman ini cara penyampaiannya saya masih bingung jelasinnya gimana. Jadi nomor 7 jawabannya yang D teman-teman ya. Karena yang C udah hampir pasti kita bisa pastikan nggak betul. Karena udara hanya bergerak horizontal itu nggak mungkin. Padahal udara bergerak vertikal. Namun keseimbangan hidrostatik ini akan menyebabkan pergerakan vertikal itu lebih apa namanya lebih terbatas pergerakannya. Jadi nomor 7 kita lompati dulu untuk penjelasannya ya. Kita ke sini dulu ya. Siklon lintang menengah atau mid latitude cyclone ya punya peran besar yang sangat penting ya dalam menjaga keseimbangan temperatur permukaan bumi melalui mekanisme apa? Ya ini adalah melalui mekanisme pelepasan percampuran panas ya. Jadi dia melepaskan panas laten yang cukup besar. Jadi melalui ini ya transport kalau kita kembali ke diagram ini ya. Di sini kan ada proses transfer panas ya dari lokasi yang mengalami surplus ke lokasi yang mengalami defisit. Nah, terjadinya mid latitude cyclone ini adalah akan mempercepat proses transfer panas ini. Karena gerakan angin yang sangat cepat menyebabkan udara ini berputar atau bertukar atau mengalami sirkulasi dengan sangat cepat. Jadi ini A ini betul. Kemudian mendorong udara panas ke arah kutub dan sebaliknya udara dingin ke arah ekuator. Nah ini ya, jadi betul juga terjadi subsidensi di pusat tekanan rendah sehingga suhu udara meningkat. Subsidensi pusat tekanan tinggi harusnya ya. Ini nomor C pasti salah teman-teman ya. Oke, perpasan kalor laten. Jadi kalau C salah pasti D, E juga salah. Opsi E juga salah ya. Udara panas ke arah kutub, sebaliknya udara dingin ke arah ekuator. Percampuran udara antara lintang tinggi dan lintang rendah. Subsidensi itu udara bergerak turun, subsidence. Dia yang bergerak turun ya, gerakannya turun. Kalau udara bergerak naik kita kan kenal sebagai konveksi ya. Konveksi atau uplift ya, udara bergerak naik. Kalau subsidensi, udara bergerak turun. Udara bergerak turun itu pasti di pusat tekanan tinggi, nggak mungkin di pusat tekanan rendah. Karena pusat tekanan rendah, udara akan bergerak naik. Nomor 8, kalau kita perhatikan di sini, lebih tepatnya adalah kalau paling aman ya, jawaban paling aman menurut saya, ini saya kurang begitu yakin juga ya. Ini adalah percampuran udara antara lintang tinggi dan lintang rendah. Jadi dia lebih umum lagi ya, melalui mekanisme pelepasan, percampuran udara ya. Karena apa? Karena di situ kan untuk siklon ini kan siklon lintang menengah ya, ini kan dibentuk oleh apa yang kita sebut sebagai front ya, terutama pada fase front oklusi. Nah, di situ pada fase front itu kan ada masa udara dingin dan masa udara eh, hangat ya, yang berasal dari lintang tinggi ini yang dingin, lintang rendah ini yang hangat. Dia bertemu kemudian bercampur menjadi satu sehingga nanti akan terjadi balance. Nah, di situ temperaturnya akan balance. Jadi ini saya lebih condong ke yang D teman-teman ya. Jadi jawaban saya ini untuk versi saya masih belum 100% yakin. Eh, ini jawabannya yang D. Antara D dan D, A, B ini harusnya condong lebih A dan B ada benernya juga ya, namun saya tidak yakin 100% ya. Jadi saya lebih condong ke yang D saja, cukup yang D saja. Jadi jawabannya yang D teman-teman untuk saat ini ya. Nanti kita coba teman-teman cek di Google siapa tahu ada yang punya kunci jawabannya dan meng-share kunci jawabannya. Oke ya. Eh,
Kita ke nomor 9, apabila terdapat pusat tekanan rendah atau low pressure zone ya, dan di belahan bumi utara yang berbentuk pola sinusoidal. Apakah istilah untuk masing-masing pusat tekanan tersebut dan bagaimana gerak udaranya? Sinusoidal itu artinya pola isobarnya melengkung ya, melengkung. Oke. Jadi gambarannya seperti ini. Isobarnya seperti ini ya. Misalnya kayak gini ya. H ini artinya pusat tekanan tinggi ya. PPU ya. Nah, ini pusat tekanan tinggi. Ini kita sering sebut sebagai ini ya. Ini kita sebut sebagai ridge ya, punggungan. Kalau L ini adalah trough atau lembah ya. Trough atau lembah. Ini adalah pusat tekanan rendah. Nah, gerakan udaranya bagaimana? Tentu kita ingat pusat tekanan rendah di PPU ya. Ini kan ditanyakan di PPU. Pasti dia akan berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, pusat tekanan tinggi, dia udara bergerak keluar, ini akan berlawanan arah jarum jam. Ini ya. Jadi ini jawabannya yang mana teman-teman? Trough yang L ini adalah trough ya. Udaranya berlawanan arah jarum jam. Dan H ini adalah ridge. Gerakan udaranya searah jarum jam. Ini jawabannya yang D ya. Yang D. Oke. Kita ke nomor 10. Pada model bumi yang tidak berotasi akan terbentuk sistem tekanan sirkulasi udara apa? Ini model bumi yang tidak berotasi ya. Ini sistem selnya sel apa? Ini sel tunggal ya yang dipropos atau disebut sebagai sel sirkulasi apa teman-teman? Apakah Hadley atau Farrell atau Polar atau Walker? Ini adalah sel sirkulasi. Ayo, kita ingat ya kalau yang sel sirkulasi berputar ini ya. Nah, ini dari tentang subtropik ke tropik kita ada Hadley. Jadi ini ada sejarahnya teman-teman. Jadi di awal apa penemuannya ini yang pertama paling awal menemukan adalah Hadley ya. Jadi sel ini disebut sebagai sel Hadley. Tapi kenyataannya ya, Farrell dan juga ini ya menemukan kenyataan baru bahwa ini terpecah-pecah jadi 3 sel ini. Sehingga ini disebut sebagai sel sirkulasi Farrell yang ada di sini ya. Ini harusnya di sini ya. Ini Farrell, nah di atasnya ada yang kita sebut sebagai sel Polar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sel tunggal ini yang disebut sebagai sel sirkulasi Hadley. Ini jawabannya adalah yang A. Nah, sel ini, buku ini teman-teman, ini bisa teman-teman cari di bukunya Susilo ya. Meteorologi Susilo Prawirowardoyo. Ini dijelaskan bagaimana sel sirkulasi ini. Nah, terus kemudian juga didukung oleh bukunya ini. Jadi saya sarankan teman-teman cari buku ini di Shopee atau di Bukalapak ya.
bukunya Pak Susilo, kemudian juga buku yang ini ya, klimatologi di Yang Gasyono. Karena dua buku ini adalah saling melengkapi ya, saling melengkapi. Ada bab-bab yang tidak ada di bukunya Pak Susilo itu ada di sini, dan ada bab yang tidak ada di sini, ini ada di bukunya Pak Susilo Prawirawardoyo. Jadi ya, beberapa bab yang tidak ada di bukunya Pak Susilo itu diantaranya kalau kita ngomongin tentang eh, jelas tentang klimat ya, jadi pembagian iklim secara detail ini dijelaskan di sini, dasar-dasar pembagiannya, kemudian juga mengenai sistem siklon tropik, tornado dan lain-lain ini ada di sini. Serta beberapa ini ya, beberapa topik lain diantaranya kalau nggak salah tentang, saya lupa, tentang pemasangan alat. Ini kalau nggak salah di sini dijelaskan juga lebih detail. Ini ya, jadi saya sarankan teman-teman at least untuk materi meteorologi pelajari dari buku ini. Karena as you know, nah ini ya, inilah buku terbitan ITB di mana pembuat soal meteorologi ini adalah dosen-dosen dari ITB. Sadra itu dari ITB, dan Pak Susilo ini adalah dosennya Pak Sadra, teman-teman. Dosennya Pak Sadra yang mana buku beliau ini yang sama Pak Sadra ini jadikan acuan untuk membuat soal-soal. Jadi better teman-teman at least koleksi dua buku ini untuk meteorologi ya. Syukur-syukur kalau teman-teman mau cari yang textbook misalnya dalam bahasa Inggris, ada bukunya dari Ahrens, Meteorology Today. Ya, Donald Ahrens, Meteorology Today. Tapi saya tidak sarankan untuk pemula ya, karena ini nanti teman-teman akan wasting time ya, karena bukunya terlalu tebal. Jadi untuk pemula pakai buku tipis-tipis dulu aja teman-teman. Karena bukunya lebih dari 500 halaman dan itu isinya terlalu detail untuk teman-teman nantinya memulai, untuk memulai ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya dasar teorinya setelah membaca bukunya Pak Susilo itu, nah ini baru lanjutannya. Jadi better ini dibaca setelah teman-teman membaca bukunya Pak Susilo. Karena nanti kalau teman-teman membaca ini dari nol, ini sebenarnya teman-teman kayak lagi kuliah nanti. Bahasanya terlalu detail ya. Nanti malah apa namanya, detail-detail di belakangnya takutnya malah nggak kebaca karena makan waktu banyak ya. Jadi Meteorology Today, nah yang paling bagus ini malah saya sarankan adalah dari bukunya Pak Susilo ini, karena ini buku yang paling praktis, paling simpel, dan paling banyak topiknya keluar dari di soal-soal baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Ya, nah ini bukunya udah nggak terbit. Ini biasanya kalau ada yang jual ini bukunya versi fotokopi yang terbitan terakhir itu tahun 90-an. Oke ya, kita lanjut dulu untuk soal berikutnya, soal nomor 11. Angin yang bergerak sejajar dengan isobar karena keseimbangan antara gaya Coriolis dan gaya gradien tekanan. Ini adalah angin apa ini? Ini yang kita sebut sebagai angin geostropik ya. Angin geostropik ini adalah angin yang dia mengalami keseimbangan antara gaya gradien tekanan ya. Jadi kalau kita ke materi ini, dan kita sebut sebagai gaya gradien ya. Angin ini akan bergerak sesuai ini, dari gradien tekanan tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah. Jadi sini di-drive oleh apa yang kita sebut sebagai gaya gradien. Nah, semakin besar gaya gradiennya atau gradien tekanannya makin besar, ini kecepatan anginnya akan semakin cepat, teman-teman ya. Yang mana rumus dari ini yang kita sebut sebagai gradien tekanan ya, adalah gradien tekanan sementara gaya gradiennya kita rumuskan dengan min separuh kali delta P per delta. Nah, separuh rho ini apa? Massa jenis ya, massa jenis atau densitas ya dalam
satuan matriks MKS ya, kilogram per meter kubik. Kemudian P-nya ini adalah tekanan, dP-nya beda tekanan ya, dalam satuan Pascal. Kemudian delta X-nya adalah jaraknya dalam satuan meter. Nah, dari sini nanti kita bisa mendapatkan nilai gaya gradien tekanan. Selain gaya gradien tekanan, kita juga memiliki apa yang kita sebut sebagai gaya Coriolis. Yang mana nilainya, ini ya, Coriolis ini adalah gaya yang menyebabkan pembelokan arah angin ya, karena efek dari rotasi bumi. Yang nilainya nanti adalah ini, 2 omega V kali sin theta. Nah, omega ini kecepatan sudut rotasi bumi ya. Nilainya ini tetap 7,29 kali 10 pangkat minus 5 radian per second. Ini adalah kecepatan rotasi bumi ya. Ini adalah konstanta, nggak ada perubahan ya. V kecepatan angin ini dalam meter per detik. Nah, theta ini adalah lintangnya. Jadi tiap lintang ini memiliki gaya Coriolis yang berbeda intensitasnya. Semakin besar lintangnya, gaya Coriolisnya akan semakin kuat. Nah, angin geostropik ini adalah angin yang terjadi ya akibat kesetimbangan gaya Coriolis dengan gaya gradien tekanan. Katakan ini tekanannya adalah 1004 milibar dan isi 1000 milibar. Nanti akan terbentuk medan gradien ya. Gradiennya kan ke arah sana ya, ke arah utara. Nanti kita akan memiliki apa yang kita sebut sebagai gaya gradien. Yang tadi ya, ini adalah gaya gradien. Yang besarnya minus separuh kali delta P per delta X. Yang tadi ya. Nah, pada kondisi tertentu, gaya Coriolisnya ini kuat, dia akan menahan ini ya, menyebabkan terjadinya ini yang kita sebut sebagai ini gaya Coriolis ya. Nilainya 2 omega ya ini ya, V kali sin theta. Nah, ketika terjadi keseimbangan ini, keseimbangan antara dua angin ini, nanti kita akan menemukan angin yang sejajar dengan garis isobar ini yang kita sebut sebagai angin geostropik. Nah, ini ya. Yang hijau ini adalah angin geostropik. Jadi kalau di belahan bumi utara seperti ini, dia dibelokkan ke kanan ya. Nah, kalau di belahan bumi selatan, nanti anginnya akan seperti ini. Ya, dia dibelokkan ke kiri ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai angin geostropik. Nah, kalau misalnya di sini terjadi gaya gesek ya, gaya gesek ini akan melemahkan gaya Coriolis. Gaya Coriolisnya menjadi lebih lemah. Misalnya di sini ya, nanti anginnya akan bergerak ke sana, memotong isobar yang ini kita sebut sebagai angin gradien. Dia adanya pelemahan gaya Coriolis akibat gaya gesek ya. Di sini angin yang bergerak di jalur isobar ini kita sebut sebagai angin geostropik ya. Kita sebut sebagai angin geostropik. Angin gradien yang tadi ya, angin karena ini ya ganggunya keseimbangan geostropik ya antara gaya gradien dengan gaya Coriolis, yakni adanya pelemahan gaya Coriolis ya, dia akan menyebabkan angin memotong isobar. Angin siklon, anti siklon sudah kita bahas kemarin. Oke, sebelah soal ini ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum kita menuju ke bagian berikutnya ya. Silakan kita sambil kalau ada yang mau minum dulu ya, saya juga mau ambil minum dulu teman-teman ya. Akan kalau ada pertanyaan.
Kak, mau tanya bedanya kelembapan absolut, spesifik, dan relatif apa ya? Oke. Kita kembali lagi ke jenis kelembapan ya. Nah, ini kelembapan. Bedanya kelembapan spesifik, kelembapan absolut, dan juga kelembapan mixing ratio ya. Soal kelembapan mixing ratio ini adalah perbandingan massa uap ya terhadap udara kering. Kemudian kelembapan spesifik ini adalah perbandingan uap air terhadap massa udara lengas. Kelembapan absolut ini adalah massa uap per satuan volume. Nah, kalau kelembapan relatif ini adalah jumlah air dalam udara dinyatakan terhadap persentase jumlah maksimum yang mungkin dikandung oleh udara pada temperatur tertentu. Nah, jadi saya kembali ke basicnya ya teman-teman ya. Jadi massa udara yang kita kenal ya, kan terdiri dari dua komponen ya. Ada uap dan udara kering ya, dan udara atau gas udara kering. Uap dan udara kering. Misalnya saya punya massa udara 100 gram. Kemudian terdiri dari 30 gramnya berupa uap. Maka udara keringnya adalah 70 gram. Nah, ini udara kering, ini uap. Nah, campuran antara udara kering dan uap ini, yang 100 gram ini kita sebut sebagai udara lengas. Ini ya, ini yang kita sebut sebagai udara lengas. Nah, sekarang ke sini teman-teman. Mixing ratio kalau kita hanya menghitung volume dari massa uap dibandingkan massa udara keringnya saja. Sementara kalau kelembapan spesifik ini adalah rasio antara massa udara dan udara lengasnya. Jadi kalau di sini tadi ya, udara lengas 100 gram, udara keringnya adalah 70, uapnya 30 gram, maka yang kita sebut sebagai mixing ratio ini, perbandingan uap dengan udara kering berarti 30/7. Sementara kalau kelembapan spesifik ini adalah perbandingan uap per ke udara lengas, berarti 30/100. Sementara yang kita sebut sebagai kelembapan absolut, ini adalah jumlah uap ini kita bagi dengan volume apa namanya? Kita bagi dengan volume uap. Nah, kita bagi dengan volume massa udara keseluruhannya. Jadi ini ada densitas dari uap ya. Terus kemudian apa namanya? Yang lain kita juga punya udara kering, uap, lalu kita juga punya apa yang kita sebut sebagai kelembapan relatif. Kelembapan relatif itu misalnya ini ya, jumlahnya 30 gram uapnya nih. Ternyata setelah kita teliti, sebenarnya dia mampu mengandung sampai 45 gram kapasitasnya ya. Berarti nanti kelembapan relatif adalah 30/45 kali 100%. Itu ya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada,
Kita lanjut ya. Sekarang ke nomor 12. Di sebelah barat dari Bukit Barisan di Sumatera ya terdapat ini ya, apabila di Jawa mengalami musim kemarau, curah hujannya tetap lebih titik-titik karena pengaruh apa nih teman-teman? Jadi ini yang kemarin kita bahas pada pola curah hujan di Indonesia ya. Kita ingat di Indonesia, di barat Sumatera karena pengaruh Bukit Barisan, jadi pengaruh topografi ya, di sini memiliki ini ya kondisi iklim yang bersifat ekuatorial atau curah hujan yang dengan tipe ekuatorial. Yang mana di sini tidak ada pembeda yang jelas antara musim hujan dan kemarau karena curah hujannya tinggi terus. Maka di sini curah hujannya akan tetap titik-titik karena pengaruh apa nih teman-teman? Saat kemarau di Jawa, di Sumatera tetap hujan terus. Ya, jadi curah hujannya tetap lebih banyak karena pengaruh dari topografi atau orografi atau pegunungan. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita ke nomor berikutnya ya. Starting from Java Island to Lesser Sunda Island. Lesser Sunda itu Nusa Tenggara ya, Kepulauan Nusa Tenggara ya. Lesser Sunda, ini Kepulauan Nusa Tenggara, the average rainfall atau curah hujan rata-rata akan titik-titik karena pengaruh dari masa udara kering dari Australia. Apakah dia akan meningkat atau menurun? Perhatikan di sini ya. Ini Australia kan ada di sini ya, di sekitar pojokan sini, Tenggara. Nah, karena pengaruh masa udara kering dari Australia, maka di sini nanti di Nusa Tenggara dia akan bersifat semakin kering meskipun polanya monsun ya, tapi curah hujannya relatif rendah dibandingkan dengan di Jawa. Itu kenapa di Nusa Tenggara ya kita mengenal ada beberapa jenis bioma ya yang kita sebut sebagai sabana dan stepa. Savana ya, nah, sabana dan stepa di mana di sini cenderung curah hujannya rendah, curah hujan rendah. Nah, makanya di sini bagus teman-teman kalau teman-teman misalnya nyari hobi ya, hobi pelihara kuda ya. Misalnya di rumah ada yang orang tuanya punya hobi pelihara kuda nih. Ini kuda-kuda dari Nusa Tenggara ini terkenal sangat bagus, terutama kita pernah mendengar istilah kuda dari Sumbawa ya, dari Pulau Sumbawa itu sangat bagus. Kenapa? Karena mereka tidak, salah satunya adalah mereka tidak dikandangin terus, tapi mereka dilepas liarkan di
Setelahnya apa? Digembalakan ya di padang savana atau stepa yang luas ini. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke nomor 14 ya. Setiap gas rumah kaca memiliki dampak yang berbeda terhadap panjang gelombang radiasi yang sampai padanya. Uap air akan menyerap spektrum apa nih? Ingat ya, uap air dan gas-gas rumah kaca yang lain. Jadi gas rumah kaca ini adalah gas yang kita ingat ya, dia memiliki kemampuan untuk menyerap radiasi gelombang panjang atau biasanya pada infrared ya. GRK menyerap gelombang panjang. Nah, di sini terdiri dari apa aja? Ini apa? Terbesar ya proporsinya ini ada H2O, ada CO2, ada CH4 dan ada dan lain-lain. Ya, ini gas rumah kaca. Jadi yang paling besar proporsinya ini ada H2O, kemudian CO2, dan kemudian CH4 atau metana ya. Yang mana ini nanti akan, kalau yang ditakutkan ini adalah CO2 ya, kalau dia produksinya berlebihan, ini akan menyebabkan peningkatan temperatur di atas temperatur normal ya, yang kemudian kita kenal sebagai apa yang kita sebut sebagai global warming atau pemanasan global. Di sini ya, uap air akan menyerap spektrum gelombang panjang ya. Di jawabannya yang B. Next, nomor 15. Kolom udara yang berputar kencang yang membentuk belalai berhubungan dengan awan cumulonimbus yang tidak menyentuh tanah. Ini adalah apa yang kita sebut sebagai tornado ya. Kalau tornadonya ini tidak sampai permukaan, ini yang kita sebut sebagai funnel cloud atau awan corong ya, funnel cloud. Kalau tornadonya ini tepat mengenai perairan, dia nanti akan membuat air terangkat mengikuti tornadonya ya. Ini kita sebut sebagai water spout. Jadi jawabannya yang C teman-teman ya, funnel cloud. Ini